Obrolan santri inspiratif. Baik, selanjutnya bintang tamu kita kali ini merupakan santri yang berprestasi di bidang musabaqah qiraatul kutub. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita selanjutnya. Assalamualaikum. Salam. Ini berarti santri-santri yang berprestasi tadi ya di bidang agama mungkin ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya sebelum kita ngobrol lebih jauh mungkin kenalan dulu deh. Mungkin dari masnya dulu. Perkenalkan, nama saya Zidni Ilham Failasufa, biasa dipanggil Zidni. Saya berasal dari unit sekolah MA Unggulan Darul Ulum Peterongan Jombang, dan prestasi yang saya raih selama di MAU yang pertama MKK Kitab Subulus Salam juara 1 tingkat nasional, yang kedua MKK Kitab Bidayatul Mujtahid juara 2 tingkat nasional, yang ketiga juara 2 Kombanas Olimpiade Bahasa Arab yang diadakan FGMP Bahasa Arab, yang keempat juara 2 Cerdas Semat yang diadakan ISEF UNER. Oke, banyak banget ya prestasinya dan juga mayoritas di bidang cerdas cermat Islam. Kemudian ada musabaqah qiraatul kutub dari berbagai kitab, mungkin tadi sudah disebutkan. Juga tadi ada Olimpiade Bahasa Arab juga ya? Iya. Oke, selanjutnya ada? Saya perkenalkan, nama saya Torik Ahmad, dipanggil Torik saja nggak apa. Oke. Kalau perlombaan yang pernah saya dapatkan itu di bidang qiraatul kutub, juara 2 untuk kitab Subulus Salam, dan yang juara 1 itu di kitab Bidayatul Mujtahid. Dua-duanya ini nasional. Oke. Terus saya juga pernah menjuarai itu Kombanas Olimpiade Bahasa Arab Nasional, juara 2, namun hanya sampai di tingkat kabupaten saja. Oke, berarti kalian berdua ini jangan-jangan sering jadi kompetitor ya? Satu sama lain gitu. Oh Oke, gitu. besar perlombaan ya dilakukan bareng. Oh gitu, jadi sama-sama mungkin delegasi dari sekolah gitu ya? Iya. Jadi berdua ini sering dikirim oleh sekolah, mewakili sekolah gitu ya, dan bahkan mewakili Jawa Timur gitu dari berbagai perlombaan gitu. Oke. Saya jadi penasaran gitu. Tadi kan kalian udah menjelaskan bahwa kalian udah mencapai banyak sekali prestasi. Gimana sih prosesnya kalian bisa mungkin sebelumnya gitu ya, dari nggak tahu ada lomba seperti ini dan sebagainya, hingga bisa menjadi juara dalam lomba-lomba tersebut. Gimana prosesnya? Mungkin dari Torik dulu ya tadi. Torik. Untuk saya ya, ini kan kehidupan nggak ada yang tahu secara tiba-tiba gitu. Semuanya datang secara tiba-tiba. Iya. Dulu sejak SMP saya belum pernah ikut lomba gitu Neng. Oh, Hingga belum pernah SMA ya? ini mungkin kalau nggak ada dari pihak guru saya itu yang mendorong saya atau mengajak saya ikut lomba, mungkin hingga sekarang belum pernah dapat satu prestasi lomba apapun gitu. Jadi pada awalnya itu ada seorang guru yang mengajak saya ikut lomba ini, ikut lomba qiraatul kutub. Siapa itu gurunya? Kalau boleh tahu. Bu Ulfi gitu. Bu Ulfi. Nah, Mungkin Bu Ulfi lagi nonton nih. Bu Ulfi ya. Itu Terus? guru pertama yang ikut mengajak saya ikut lomba gitu. Terus saya juga nyari teman, akhirnya dapat Mas Zidni. Oke. Kebetulan itu lomba pertama, alhamdulillah dapat di tingkat atas. Oh gitu. Jadi pertama lomba langsung dapat ini. Iya. Itu lomba pertama kami, itu lomba musabaqah qiraatul kutub. Dan lomba itu juga pernah kita lakukan 2 kali. Dan selama 2 kali itu kami pernah bertukar tempat antara juara 1 dan juara 2. Itu 2 kali tingkat nasional gitu. Itu di tahun yang sama apa berbeda itu? Di tahun yang Sama. sama ya, sama. Gantian ya juaranya. Iya, alhamdulillah. Satu sama. Gantian gitu. Lanjutnya mungkin dari Di tambahan dari saya mungkin dulu ada yang terlewat mungkin ya Mas. Dulu pas kelas 2 akhir kan, 2 semester akhir kan kita pernah ikut lomba CCI juga, tapi tingkat provinsi yang diadakan SMN Puri. Kembali lagi dulu kami diajak sama pihak guru, akhirnya G mawon kan. Kami ikut dari sana lewat pembinaan selama beberapa bulan, dan itu kami dibina oleh pihak sekolah dari guru internal, tentor internal. Di sana alhamdulillah hasilnya kurang memuaskan. Jadi kita belum menang lah awal-awal gitu. berhenti di semifinal dan di sana gugur. Dari sana jujur saya orang idealis, jadi saya kalah, saya agak down, tapi dari sana terus selang beberapa bulan saya diajak Torik untuk ikut lomba MKK. Dari sana alhamdulillah dapat hasil yang lumayan, bangkit lagi, semangat lagi sampai sekarang alhamdulillah. Sampai ke titik ini. Oke,
Oke, Ya, berarti mungkin ini gimana? ya dari satu lomba yang awal tadi mungkin kejatuhan pertama kita ini bisa menumbuhkan semangat lagi gitu, memunculkan semangat baru untuk masuk ikut lomba-lomba yang lain gitu. Oke, Itu jadi dari yang pertama. iya, jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan ya dari jawabannya mungkin pentingnya dorongan dari guru gitu. Ada yang dari dorongan dari guru, kemudian gimana kalian bisa saling menemukan satu sama lain. Jadinya kan akan saling support ya, saling support dan akhirnya sering ikut lomba lagi dan akhirnya semakin banyak prestasi-prestasi yang dicapai. Jadi pentingnya mungkin mencari teman yang sevisi dan semisi gitu. Iya. Ya. Oke, selanjutnya mungkin tadi kan udah dijelasin ya tentang gimana proses kalian yang sebelumnya mungkin nggak pernah ikut lomba gitu kan, sudah ikut lomba terus akhirnya mungkin awal-awal juga sempat kalah dan juga akhirnya bisa sampai di titik sekarang ini. Jadi selanjutnya saya penasaran tentang motivasi kalian. Motivasi kalian apa sebenarnya mengikuti banyak perlombaan itu tuh sebenarnya apa? Dari Torik atau dari sini dulu nih? Bisa dulu. Jadi jujur aja motivasi saya untuk mengikuti lomba itu dari insecurity. Oh, insecurity ya? Gimana? Jadi saya nggak pede. Dulu ketika saya masih jenjang SMP, yang adik saya SD, masih SD, itu sering menang lomba. Oh gitu. Di lomba pidato tingkat kabupaten, tingkat provinsi menang. Saya otomatis insecure. Adik saya menang, saya nggak menang. Jadi dari sana, tapi bagaimana caranya kita merubah sebuah efek negatif menjadi sebuah positif. Jadi dari insecure itu saya jadikan insecure tersebut sebuah inspirasi. Jadi dari sana saya semangat juang saya bangkit, terus ke lomba CCI tadi down lagi dan dari sana insecure lagi, tapi saya bisa merubahnya kembali menjadi sebuah nilai positif. Jadi semangat lagi, gitu ya? semangat. Jadi kurang lebih motivasinya dari saya sendiri self improvement untuk mengembangkan diri saya sendiri untuk kedepannya. Karena hidup ini bukan hanya tentang sekarang, tapi untuk nanti dan besok. Mungkin dari Sydney ya, tentang self improvement ini pentingnya santri itu bisa punya self improvement, bisa berkembang gitu ya dalam bidang-bidang tertentu yang mungkin diminati seperti itu. Ada tambahan dari Torik? Kalau saya sih senada dengan Zini, tapi justru motivasi saya untuk terus ikut lomba itu justru baru muncul setelah saya ikut beberapa lomba. Lalu pertengahan ikut itu saya sadar bahwa pada saat perlombaan itu ada proses belajar yang menyenangkan yang belum pernah saya dapatkan ketika belajar di kelas gitu. Jadi dari beberapa event lomba yang saya ikuti, saya mengalami banyak sekali momen pembelajaran yang seru, yang efektif. Itu yang membuat saya terus semangat untuk ikut lomba-lomba yang lain. Karena saya tahu nanti di dalam pembinaan setiap lomba ini ada proses pembelajaran yang sebelumnya belum pernah kita rasakan gitu, yang mengejutkan gitu, yang baru gitu ya. Jadi dapat ilmu-ilmu baru yang mungkin nggak kita dapatkan dalam kelas gitu ya. Jadi akhirnya kita dapat banyak pengalaman dan juga ilmu baru gitu dari proses saat kita mengikuti satu lomba seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin tentang tips dan triknya. Kira-kira apa sih hingga kalian bisa menang banyak lomba gitu? Mungkin kan ada banyak nih sahabat santri yang pengen juga nih kayak kalian gitu. Kira-kira ada nggak tips dan triknya biar bisa memenangkan lomba-lomba yang sudah kalian ikuti itu? Boleh dari Torik dulu. Tips dan triknya ya belajar. Mungkin lebih spesifiknya mungkin di bidang MKK, kemudian ada bahasa Arab itu gimana sih biar lebih mendalami gitu? Yang paling pokok itu belajar, itu paling penting. Yang kedua, harus ada peningkatan dalam kegiatan belajar itu. Kalau saya, itu saat belajar itu saya berusaha agar selalu have fun, selalu happy, selalu senang gitu. Biar nanti ilmu yang kita pelajari ini gampang masuknya cepat. Terus kalau kita belajar ini ya nggak usah terlalu bahasa Jawanya ngoyo atau terlalu nggak boleh terlalu ngoyo gitu ya. Gitu. Santai saja gitu. Kalau belajar santai saja biar ilmunya gampang masuk, dan ilmu yang masuk nanti kalau dipakai santai itu nanti nggak kerasa, lama-lama jadi ya yang kita ketahui, yang kita pelajari ini tiba-tiba kok banyak sekali ternyata ya, terhimpun banyak sekali, terkumpul banyak sekali, sehingga itu ya buat jadi kebanggaan tersendiri gitu. Jadi lebih ke nanti kalau misalnya teman-teman sahabat santri nih, kalau misalnya
lagi belajar tuh harus lebih have fun gitu ya. Iya. Biar yang diajarin tuh cepat masuk gitu, cepat paham dan nanti nggak terasa tiba-tiba oh udah belajar ini nih ternyata udah belajar ini kayak gitu. Ada tambahan dari sini? Mungkin dari saya, kita mengatur me time kita dengan buku. Me time, Jadi kita punya quality time, me time dengan kita, dengan guru, diri kita dengan buku. Dengan buku dari sana ya kurang lebih sama dengan Tori, jadi ada rasa have fun, ada situasi kondisi di mana kita merasakan having fun dengan buku itu. Bagaimana caranya? Pertama kita menciptakan rasa cinta kita terhadap buku. Jatuh cinta terhadap buku yang paling sulit sebenarnya. Nah, gimana caranya kita ketika belajar kita tidak terdistraksi oleh hal-hal lain selain buku itu, selain belajar. Nah, gimana rokizu afkarokum? Bagaimana caranya kita memfokuskan pikiran kita pada satu titik belajar itu? Oke, jadi apalagi kalau sebagai santri gitu ya, mungkin ketika belajar kan kadang-kadang itu diajak ngomong sama temen gitu kan, jadi nggak fokus gitu kan. Jadi gimana caranya biar kita lebih fokus gitu ya, lebih fokus pada tujuan kita dalam belajar. Dan tadi juga dari Zidni mungkin bagaimana kita menemukan rasa cinta gitu terhadap buku gitu. Oke. Terus juga dalam proses pembelajaran ini ya, terutama tentang semangat nih ya nggak lepas dari peran guru-guru kami di MAU itu. Yang di situ MAU juga menyediakan banyak sekali sarana, terutama terlebih terkhusus ya. Kami kan banyak memenangkan perlombaan di bidang bahasa, terutama bahasa Arab. Di situ MAU juga memberikan sarana untuk kami belajar bahasa Arab, belajar bahasa dan nggak hanya bahasa Arab, mungkin juga bidang-bidang lainnya gitu. Jadi nggak lepas dari peran-peran guru kami di sekolah gitu. Alhamdulillah. Jadi ini juga pentingnya dukungan gitu ya dari orang-orang sekitar, dari guru dan juga dari sekolah mungkin ya. Hingga selain itu juga kalian juga memanfaatkan gitu dari sarana-sarana tersebut hingga akhirnya kalian bisa mencapai prestasi-prestasi yang sudah kalian capai tersebut. Oke. Selanjutnya nih mungkin yang terakhir mungkin ya. Kira-kira apa nih pesan kalian buat sahabat-sahabat santri yang sedang menonton ini? Jadi saya seorang nelayan handal tidaklah lahir dari ombak yang tenang. Jadi bagaimanapun seorang nelayan pasti seorang nelayan profesional yang handal pasti pernah memberanikan dirinya untuk ke laut, untuk ke tengah laut, tengah samudera melawan deras-derunya ombak. Menurut saya gampangannya keluarlah dari zona nyaman. Keluarlah. Bagaimana caranya kita tidak terlenakan oleh yang namanya kenyamanan. Bagaimana caranya kita tidak terlalaikan oleh yang namanya kesenangan semata, kesenangan sementara. Ya mungkin cukup itu dari saya. Oke, dari Zidni mungkin itu tadi ya, harus berani keluar dari zona nyaman gitu ya Zidni ya. Jadi buat sahabat santri nih yang pengen berprestasi juga nih, udah dikasih pesan tadi, harus berani meninggalkan zona nyaman. Mungkin selanjutnya dari Tori apa kira-kira? Kalau saya mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman belajar saya selama ini, saya cuma mau bilang ke teman-teman bahwa inti dari mungkin seperti event-event perlombaan, diskusi dan lain-lain itu sebenarnya untuk kita agar aktif belajar. Terutama untuk sekarang ini kan era society 5.0. 5.0. Ya, itu zaman sekarang modernisasi ini mendorong kita harus terus belajar, terus punya jiwa ingin tahu gitu. Biar nggak ketinggalan zaman, biar nggak ketinggalan kereta gitu. Pertama itu yang pertama. Selain kita harus terus meningkatkan diri melalui belajar dan lain-lain. Yang kedua yaitu belajar ini juga tidak lepas dari dukungan lingkungan sosial kita, terutama dari teman-teman, guru-guru dan lain-lain. Maka dalam hal ini penting sekali untuk memupuk rasa solidaritas. Saya terinspirasi dengan hadis Nabi yang berbunyi gini, unsur akhoka dzaliman au madluman. Nabi ini pernah bersabda, tolonglah temanmu yang menganiaya atau yang dianiaya. Sahabat bingung, loh, oke Nabi, yang dianiaya harus kita tolong, tapi yang menganiaya kok kita tolong juga? Kata Nabi, tolonglah agar ia tidak menganiaya gitu. Jadi mencegah teman kita agar nggak melakukan hal-hal yang negatif, yang buruk dan itu. Oke, jadi itu ya tadi pesan-pesan dari Zidni maupun Tori ya, salah dua santri berprestasi di bidang Musabaqah Qiraatul Kutub, dan semoga tadi bincang-bincang kita tadi bisa menginspirasi nih sahabat santri yang sedang menonton agar bisa berprestasi juga di bidangnya masing-masing. Terima kasih banyak ya, saya ucapkan sudah berkenan hadir di Oasis kali ini. Terima kasih. Sama.
Baik sahabat santri, itu tadi bincang-bincang kita dengan beberapa santri dari Ulum, khususnya di bidang Musabaqah Qiraatul Kutub. Nah selanjutnya kita akan kedatangan juga tentang tamu dari bidang-bidang yang lainnya. Oasis, obrolan santri inspiratif.